obligasi berjangka 5,5 tahun, jatuh temponya tanggal 24 April 2022. Wah, bentar lagi dong berarti nih. 2 tahun lagi ya. Kalau US dollar kecenderungannya lebih rendah bunganya ya. Ini 6,62 di bawah, tinggi banget ini untuk US dollar. Untuk US dollar tinggi nih. Siapa ya yang ngutangin? Obligasinya siapa pemegangnya? Lumayan tuh. Kalau US dollar tuh kan paling berapa sih? Tinggi itu segitu 6%-an. Obligasi seri A kalau yang rupiah biasanya lebih tinggi. Ini rupiah kan yang kayak contohnya Melisa tuh aneka tambang 8,38 dan 9,05 ya. Baik. Terima kasih. Kita ada mau ditanyakan, kita diskusi dulu dari informasi yang sudah Anda lihat di laporan keuangan masing-masing. Ada pertanyaan? Tanya. Dapat poin yang bertanya? Ibu, saya mau nanya. Ya. Ataya Sekar, silakan. Iya, Ibu. Kalau sukuk ijarah itu maksudnya gimana ya, Bu? Dia sukuk akadnya ijaroh. Sukuk, jadi perusahaan mengeluarkan obligasi, sukuk ijaroh. PSK berapa ya? PSK sukuk, PSK berapa? Googling aja. 110 bukan? 110 ya. PSK 110 sukuk ijaroh. Jadi perusahaan kamu apa, Ataya? XL Ataya perusahaannya apa? Oh, SL Asyata, oke. Jadi sukuk ijaroh itu bisa begini, misalnya saya SL Asyata ya, saya mengeluarkan sukuk, jadi saya mencari dana dari masyarakat, mengeluarkan sukuk, uangnya itu saya bangunkan misalnya SL Asyata, misalnya saya bangunkan menara-menara komunikasi gitu. Nah, menara komunikasi itu saya sewakan misalnya ke orang lain. Nah, hasil sewanya itu saya kasihkan ke ke pemilik sukuk. Nah, itu kurang lebihnya kayak gitulah. Jadi sukuk itu surat utang, tetapi kalau sukuk itu harus ada underlying asetnya. Harus jelas underlying asetnya. Misalnya kita mengeluarkan surat utang itu untuk apa uangnya? Untuk bikin gedung. Nah, gedung kalau sukuk ijaroh itu sewa, ya kan? Mirip sewa lah, bukan sewa. Ijaroh itu sewa. Jadi kalau kita punya gedung, ya, gedung itu kemudian kita sewakan atau kita pakai, kita bayar sewa seperti kita bayar sewa ke pemilik sukuknya gitu loh. Ya, oke? Oke, Ibu. Lagi 10 poin buat Ataya. Yang lain mau bertanya apa? 3 penanya untuk kali ini. Aku mau menanya. Melisa dulu. Melisa, habis itu Farhan. Yuk, Melisa silakan. Ibu, ini saya belum baca di laporan keuangan, Bu, tapi saya baca di buku. Saya bingung perbedaan antara kupon dan yield. Oh, bedanya kupon sama yield. Oke. Kupon itu kamu tadi perusahaannya kayak cukup jelas ya. Kamu yang tadi yang ada Aneka tambang. Iya, aneka tambang. Di situ kuponnya ada ya? Ada bunganya kan ya? Iya. Ya, bunganya berapa? 8,38%, betul ya? Ada 2, Bu. Ya, 8,38% dan 9,05 itu kupon. Itu kupon. Kupon itu adalah bunga yang dibayarkan kepada pemilik obligasi. Itu namanya kupon. Kalau yield itu adalah berhubungan dengan effective interest rate pada itu bergantung dengan si perusahaan itu. Kalau obligasi itu dijual nih, Melisa, obligasi itu dijual di pasaran, itu berapa sih lakunya gitu, obligasi itu, ya. Nah, bisa jadi kan obligasi itu lakunya lebih tinggi gitu ya, daripada nilai yang sebenarnya itu kalau kita hitung 8,34% ini kita hitung pakai fair value misalnya ya. Tiap tahun kita dapat 8,5%. Misalnya saya punya obligasi kan. Saya punya obligasi, kalau seandainya itu saat ini kan suku bunga ini lagi turun nih sebenarnya nih. Suku bunga pasar tuh lagi turun, ya kan? Nah, jadi kalau saya punya obligasinya, punya kamu tuh 8, sekian persen tuh, itu tuh tinggi kan ya.
gitu kan. Maksudnya saya bisa jual tuh orang tuh mau beli dengan harga tinggi gitu. Nah, yield itu maksudnya. Yield itu adalah hasil ya yang didapatkan karena mekanisme pasar gitu. Ngerti ya? Ngerti gak kira-kira? Masih agak bingung. Yield, ya. Coba sekarang buka Yahoo Finance deh. Yahoo Finance. Ini aja deh, SBI yieldnya berapa? SBI Indonesia finance.com surat berharga SBI nomor berapa ya, sebentar ya, SBI ya, bentar ya. Finance. Kalau dulu di Kompas ya, itu yield itu setiap itu udah ada yieldnya. Yield itu nilai dari obligasi itu bisa naik turun ya berdasarkan kualitas obligasinya. Misalnya let's say begini deh. Ya. Misalnya tadi perusahaan apa tadi kamu? Excelsiata. Perusahaannya apa sih? Aneka Tambang, Bu. Ya, Aneka Tambang. Aneka Tambang itu sekarang misalnya let's say Aneka Tambang itu lagi jelek gitu ya. Misalnya harga emas lagi turun segala macam. Nah, harga obligasinya Aneka Tambang itu di luar itu akan turun gitu. Berarti yieldnya itu akan turun kalau kayak begitu. Ya. Nah, karena begini, coba kamu pikirin kalau kamu mau beli, ya kan? Kamu nih mau beli, tadi kan Tadi si siapa Aneka Tambang itu jangka waktunya kan masih lama ya, masih 2021 ya. Taruhlah misalnya hari ini nih, itu kamu tuh mau beli, ada orang yang mau jual, kamu mau beli, ya. Nah, berarti kan kamu harus mikir dong, saya itu masih dapat berapa lagi sih, kan kamu hitung kuponnya, bener gak? Iya, Bu. Melissa. Ya, misalnya kan sekarang kuponnya tiap tanggal 14 September, berarti 2020, misalnya tiap tanggal 14 September kita dapat kupon. Berarti kalau sekarang 2020 kita masih ada 2 kali kupon lagi, ya kan? 2 kali kupon lagi kalau saya punya seri B, yang saya dapat itu 9,05% ya. 9,05%. Nah, tetapi misalnya di pasaran itu Aneka Tambang lagi jelek nih perusahaannya nih, ya, lagi jelek perusahaannya, harga emas misalnya lagi turun ya dan lain sebagainya, terus dia lagi rugi ya, sehingga kamu itu orang tuh berani jual di bawah harga normal gitu, ya, di bawah harga normal ya. Kalau misalnya sekarang ini apalagi jadi kan kamu ngitung tuh 9,05 kali 2 kali terus kamu present value kan ke depan. Present value kannya itu pakai effective interest rate berapa? Gitu ya. Apalagi kalau obligasinya 10 tahun nih. Kan kamu dalam menghitung kamu tuh beli berapa tuh obligasi, kan kamu harus ngitung cash flow ke depan dalam 10 tahun itu berapa, kamu present value kan. Nah, itu namanya yield. Yieldnya itu kalau dia perusahaannya lagi jelek ya. Terus sekarang juga orang tuh lagi pada nggak mau investasi karena corona, orang lagi pada nyimpen duit, nggak mau beli obligasi dulu misalnya. Itu yieldnya kalau dihitung itu bunganya tuh nggak 9,05 gitu loh, ngerti gak? Yieldnya bisa lebih rendah dari 9,05 gitu loh, Mel. Oh iya, Bu. Oke? Ya, Farhan mau tanya apa? 10 buat Melissa. Farhan tanya apa, Farhan? Halo, Bu. Izin bertanya, Ibu. Kan di PT Persero yang Alvan Famika yang PLN itu ada utang KIK EBA. Nah, itu tuh maksudnya apa ya, Bu? Apa bedanya juga sama utang jangka panjang lainnya? Terima kasih.
Utang kick EBA. Itu efek EBA itu efek beragun aset. Ya, efek beragun aset. Kick EBA itu suatu instrumen yang jadi gini, kick EBA itu kepanjangan dari kontrak investasi kolektif efek beragun aset. Kick EBA, kontrak investasi kolektif efek beragun aset, ya. Nah, itu misalnya kamu itu punya kick EBA, contohnya apa, Jasa Marga lah ya, Jasa Marga nih. Jasa Marga itu punya kick EBA JSMR 01. Nah, misalnya kamu itu, sebentar ada telepon. Ya, Pak Hari. Salam. Ya. Aduh, maaf ya. Jadi kick EBA begini, Farhan. JSMR 1, kick EBA itu tadi apa tadi kepanjangannya? Kolektif investasi kolektif efek beragun aset. Nah, jadi gini, JSMR itu ini juga yang kick EBA juga bisa selain Jasa Marga juga ada beberapa yang lain. Tadi kamu perusahaannya apa ya, Farhan? Unilever, Bu. Oh, Unilever. Kick EBA itu gini, kalau yang JSMR itu efeknya itu punya jaminan aset. Kalau di JSMR itu yang diagunkan adalah ruas tol Jagorawi. Ruas tol Jagorawi itu pemasukannya ke depan itu sudah diijon, ya. Jadi pemilik kick EBA itu dia mendapatkan revenue itu dari pemasukan Jasa Marga. Pemasukan Jagorawi. Jadi kalau saya punya kick EBA JSMR Jasa Marga 01, maka saya dapatnya kupon. Kalau yang lain ini kan ada kupon dari 8%, 6%, 10% gitu ya, yang lain. Kalau kick EBA itu yang saya dapat itu berdasarkan performance dari asetnya. Asetnya apa? Kalau asetnya jalan tolnya tuh dipakai apa enggak? Nah, kayak gitu. Nah, itu contohnya. Garuda juga punya, dia mengijonkan Garuda itu adalah rute Jakarta Madinah, Jakarta Arab, Jakarta Jeddah, Jakarta Madinah itu diijonkan. Diijon itu maksudnya sudah dijual gitu, future revenue-nya sudah dijual kepada calon investor yang membeli kick EBA-nya itu gitu. Ya. Oke, 10 poin untuk Farhan. Oke, udah dulu ya. Sukuk atau obligasi konvensi dan bantuan keuangan terakhir tidak memiliki obligasi sukuk. Oke, Unilever. Oke. Baik, kita sudah lihat ya di laporan keuangan perusahaan itu seperti apa. Pasti adik-adik banyak pertanyaan, benar nggak? Benar, Bu. Benar nggak? Imbalan kerja jangka panjang apaan tuh? Deferred tax asset, deferred tax liabilities ya. Nggak apa-apa. Dunia itu memang lebih rumit daripada buku textbook Anda ya. Non-current liabilities kalau di chapter 14 itu cuma membahas bond aja, membahas bond. Bond itu obligasi. Padahal adik-adik lihat sendiri di dalam laporan keuangan itu jenisnya banyak non-current liabilities, ya nggak?
ada liabilitas imbalan kerja jangka panjang, ya. Tadi juga Indofood ada yang estimated liability asset for dismantling cost. Nah, ini terkait sama PSAK 16, ya kan? Ada liabilities for employee benefit, itu sama juga. Deferred tax liabilities, ya. Deferred tax liabilities itu terkait PSAK 46, kemudian estimated liabilities untuk employee benefit itu PSAK 24. Nah, itu dikelompokkan, pokoknya kalau non-current liabilities itu adalah liabilities, apa sih non-current liabilities itu? Liabilities yang diperkirakan akan lebih dari satu periode. Lebih dari satu periode, lebih dari 1 tahun. Berarti kalau misalnya ada obligasi, ini ada yang obligasi tadi, si Melisa obligasi ini 2022. Ketika 1 Januari 2022, maka non-current liabilities-nya kita pindahkan menjadi current liabilities, gitu ya. Nih, si aneka tambang nih, kan ada yang 14 September 2021. Nah, ketika 1 Januari, ya kan, 1 Januari Desember 2021, atau ketika laporan keuangan 31 Desember 2020, ya ini sekarang ya, kan ini kan 2021 nih, 14 September, 31 Desember 2021, dia udah punya tuh current liabilities, karena kan jatuh temponya September kan, tahun depan. Nah, jadi di aneka tambang nanti current liabilities-nya akan meningkat drastis di 31 Desember 2020. Laporan keuangan 2020, gitu ya. Oke. Kemudian kalau di chapter 14 ini ya, saya present dulu deh, sebentar ya. Cepet-cepet aja, adik-adik. Adik-adik udah pernah ngitung yang effective interest rate belum ya? Dulu, waktu pengantar, udah pernah bikin tabel effective interest rate nggak? Ingat nggak? Oke, nah ini. Ini kan slide-nya banyak ya. Slide-nya kan banyak, 89 slide. Mungkin kita nggak selesai semua. Tetapi kelihatan nggak? Udah kelihatan? Sudah, Bu. Udah ya? Sudah, Bu. Kelihatan. Ya, tipe-tipe obligasi. Tadi tipe-tipe obligasi malah yang ada udah lihat ya. Obligasinya banyak jenisnya, ada sukuk, ijaroh. Kalau di buku Kiso nggak bakalan ada tuh sukuk ijaroh, ya nggak sih? Karena dia itu kan buku US. Di US nggak ada Islamic accounting, nggak ada syariah accounting, jadi dia nggak ada sukuk ijaroh. Kalau di kita ada sukuk ijaroh tadi. Terus kemudian jenis-jenis obligasi itu ada di halaman 14.3. Kalian sambil buka bukunya ya. Sambil buka bukunya halaman 14.3. Saya pakai buku Kiso yang buku Kiso yang ini ya, yang apa namanya? Edisi 3 ya. Nah, type of bonds itu ada nih, gini deh. Saya tuh sebenarnya pengen fokusnya di sini nih, di kotak yang ketiga. Ya. Karena yang pertama sama yang kedua, yang effective interest method tuh harusnya Anda udah pernah dapat lah dulu waktu di pengantar harusnya. Ya. Kemudian long term note payable ini sih harusnya udah dapat harusnya sih. Nah, yang ini yang di inter ini yang ini nih yang kayaknya belum dapat ya. Yang kotak ketiga. Dan ini presentation analysis fair value option of balance sheet financing ini nggak ada di pengantar. Tapi kalau cara-cara ngitungnya biasanya harusnya ada. Ya, jadi saya akan cepet-cepet aja di awal ya. Nah ini kan kita ada. Nah ini kan long term non current liabilities ya. Contohnya tadi ada pension liabilities itu yang liabilitas imbalan kerja, ada lease liabilities itu yang sewa ya. Kalau kita punya utang sewa ya. Finance lease kalau di laporan keuangan 2019 yang kamu lihat ya. Oke, berarti masih PSHK 30 ya untuk sewa ya. Bond payable, long term notes payable, mortgage payable. Nah, tadi nih. Nah, secured and unsecured debenture bonds. Nah, kalau KIK EBA itu secured bond. Karena obligasinya itu disupport oleh suatu aset gitu. Ya. Ada juga misalnya obligasi gitu kan, obligasi yang disupport oleh mortgage gitu kan. Itu dulu banyak waktu yang
krisis 2008 itu kebanyakan obligasinya itu ada secured bond, itu maksudnya obligasinya di belakangnya tuh ada asetnya gitu yang mensekuritisasi obligasinya, ya, itu maksudnya. Term serial callable bonds, ya, ada seri A, seri B. Tadi ingat nggak siapa tuh? Seri A, seri B tadi aneka tambang ya. Seri A, seri B itu namanya serial bonds, ya. Jadi bondnya dikeluarkan misalnya tadi kalau aneka tambang 3 juta sekian, tapi dikeluarkannya nggak seluruhnya dalam waktu bersamaan. Ada dikeluarkan seri A itu bunganya sekian, ada dikeluarkan seri B bunganya sekian gitu ya. Term itu berarti ada periodenya, Nah kalau kick EBA itu kebanyakan tidak ada juga kick EBA itu yang perpetual bond. Perpetual bond itu tidak ada jangka waktunya. Ya, jadi tidak ada jangka waktunya. Jadi terus-terusan aja gitu. Ya, terus-terusan aja. Nah, ada lagi callable bond. Callable bond itu adalah obligasi yang bisa dipanggil sewaktu-waktu oleh penerbit obligasi untuk disettle. Jadi misalnya obligasinya 15 tahun nih. Tapi kalau setelah tahun ke-5, tahun ke-6, kalau saya punya duit, saya punya hak untuk memanggil obligasinya dan saya lunasin obligasinya. Itu callable bonds, obligasi yang bisa saya panggil, ya. Convertible commodity backed deep discount bond, ya. Convertible itu kalau obligasinya bisa ditukar pakai saham, ya, di tahun tertentu. Tadi kayaknya ada juga deh, ada yang punya perusahaannya punya konversi ya, obligasi konversi. Tadi ada kayaknya saya lihat di chat, ada nggak? Siapa yang punya? Ada obligasi? Kalau dari Unilever cuman menyatakan 2 tahun terakhir nggak ada, Bu. Oke, 2 tahun terakhir nggak ada obligasi konversi gitu ya. Commodity backed, ya, commodity backed itu hampir sama dengan secured bond. Jadi ada apa namanya? Ada obligasinya, ada backup komoditasnya gitu ya. Di discount bond itu obligasi yang dijual dalam bentuk diskon, biasanya itu perusahaan-perusahaannya mungkin lagi butuh sekali uang ya. Registered and bearer coupon bonds. Registered, jadi gini, kupon itu bisa register, jadi hanya kupon itu yang dapat bunga itu hanya yang terregister aja, terregister di perusahaannya. Misalnya saya beli obligasi nih, terdaftar Elsa Triwayuni gitu kan, nah terdaftar di perusahaannya itu Elsa Triwayuni, maka yang dapat kupon obligasi Elsa Triwayuni aja. Ada juga yang bearer coupon bond. Bearer coupon bond itu berarti kuponnya itu diberikan, bunganya itu diberikan kepada siapapun yang pegang kuponnya. Ya, jadi kalau misalnya saya awalnya beli obligasinya terus setelah tahun pertama saya jual nih ke Melisa gitu. Nah, jadi si perusahaan itu nggak punya register nama saya sebagai penerima obligasi, nanti penerima bunga. Jadi kalau dia mau ngasih bunga nanti, dia akan tanya aja gitu, siapa nih yang punya, yang lagi pegang obligasinya, yang lagi pegang kuponnya siapa, gitu kan. Nah, itu nanti yang dapat bunganya gitu. Income and revenue bond. Ya, jadi obligasinya itu didasari oleh revenue ya, bahwa obligasinya itu dibayarnya nanti sesuai dengan revenue yang didapatkan dari aset atau revenue yang didapatkan dari tadi jasa marga itu juga JSMR itu juga kan tadi saya bilang bahwa pendapatan obligasi itu didapat dari pendapatan dari Tol Jagorawi. Type of bond. Nah, ini issuing bond terus aja. Nah, ini kan ini contohnya nih. Nah, nih tadi pertanyaannya Melisa nih, apa bedanya kupon sama yield sih? Nah, kalau kupon itu interest rate yang dibayar berdasarkan itu, kupon itu tertulis tuh di lembar obligasinya bahwa kuponnya 5%, 5,25. Itu sampai kapanpun ya, sampai kapanpun itu nggak akan berubah, sampai dia jatuh tempo dia nggak akan berubah. Ya, nggak akan berubah yang namanya kupon, ya, karena itu tertulis. Jadi kita dapatnya ya 5,25%, terus tiap tahun dapat segitu. Nah, kalau yield itu bisa berubah-ubah, gitu kan, interest rate based on price, ya, based on price-nya dia. Berubahnya berdasarkan apa? Berubahnya berdasarkan kondisi perekonomian, berdasarkan kondisi perusahaannya, rating ini juga mempengaruhi ya. Kalau ratingnya itu tiba-tiba turun ya dari AAA jadi BB+ misalnya, itu pasti nilainya tuh turun gitu ya. Yield-nya itu biasanya kemudian orang cenderung nggak mau beli gitu kan. Wah, ini lagi turun, lagi jatuh nih ratingnya nih.
rating ini kualitas perusahaan ya dalam melunasi. Kalau perusahaannya menjelang bangkrut biasanya ratingnya jelek gitu. Kalau triple A ini biasanya bagus gitu. Ya, begitu. Terus ya biasanya kalau mau nerbitin bond itu biasanya ada underwriters ya, kemudian ada persetujuan OJK kalau di Indonesia ya. Ada prospektusnya untuk apa itu obligasinya ya. Sekarang yang lagi besok itu, yang lagi on the way itu sukuk retail. Sukuk retail lagi ada yang penawaran ya. Mahasiswa juga boleh loh beli sukuk retail itu cuma 1 juta mulainya, jadi 1 juta. Sukuk retail. Ya, kamu kalau mau beli misalnya punya uang 1 juta gitu mau beli, datang aja ke bank itu ke customer service, Bu, saya mau beli sukuk retail. Nah gitu. Ya, sukuk retail lagi ada yang mau ditawarin sama pemerintah. Sukuk retail pemerintah ya maksudnya ini, bukan perusahaan. Kemudian nanti ada bond certificate printing. Oke, nah valuasinya bagaimana? Selling price of a bond issue. Bagaimana menjual bond itu tergantung supply dan demand buyer and sellers, terus resikonya bagaimana terhadap perusahaan itu, terhadap industrinya, market conditionnya seperti apa, dan ekonomi state-nya seperti apa. Kalau sekarang saham-saham lagi turun ya, kalau saham lagi turun biasanya orang kemudian akan cenderung investasinya di tempat yang lebih aman ya, yaitu misalnya sukuk pemerintah, emas, dan sebagainya. Investment community value a bond at the present value of its expected future cash flow which consists of interest and principal. Jadi seperti saya jelaskan ke Melisa, kalau saya beli sahamnya Aneka Tambang itu misalnya 2021 dibandingkan dengan masih misalnya 2030 masih panjang gitu ya. Biasanya yang masih panjang itu harganya bisa lebih bagus daripada yang udah pendek gitu kan, udah mau jatuh tempo. Berdasarkan future cash flow-nya tuh akan seperti apa, interest dan prinsipalnya. Nah, ini interest rate, stated coupon or nominal rate ya, itu interest rate itu bisa kupon, namanya kupon ya, namanya kupon itu adalah yang tertulis di perjanjian obligasinya. Sementara market rate atau effective yield ya, itu rate of interest actually earned by the bondholders ya. Jadi kalau yang ini itu secara rupiahnya kita dapat, kalau yang ini sebenarnya yang sesungguhnya kita dapatkan, karena bukan rupiahnya, ini persentasenya lah gitu ya, karena bisa jadi yang kita dapetin rupiahnya itu gede kesannya, tapi karena kita ada inflasi, karena kita sebenarnya itu suku bunga di luar itu sebenarnya lagi tinggi ya, jadi kesannya itu sebenarnya yield kita rendah gitu ya. Misalnya saya punya obligasi dapat kupon itu 5%, ya dapat kupon itu 5%. Ya, ketika saya dapat duit 5% nih, rupiahnya nih dapat nih, itu kan kesannya gede gitu, 5% kali berapa puluh juta ya. Tapi sebenarnya kalau di pasar suku bunga lagi di atas 5%, ya, suku bunga di pasar tuh lagi 7%, 8% misalnya, itu saya rugi. Kenapa? Karena kalau uang itu saya taruh di bank, obligasi di deposito, misalnya saya dapatnya 8%, misalnya gitu kan, nah rugi dong gitu. Nah kayak gitu, jadi yield saya tuh rendah gitu loh. Yield ya, jadi bedakan antara coupon rate dengan yield, effective yield gitu ya. Ini ya, jadi kalau state rate kali face value of the bond, yang ini market rate kali carrying value of the bond. Nah kayak gini kan, misalnya stated rate-nya dia kuponnya 8%, kuponnya 8% ya, terus suku bunga pasar itu ya, kalau saya suku bunganya itu suku bunga di pasar itu lagi 6%, saya bisa jual obligasi ya di bunga 8%, ya kan, berarti saya jualnya itu premium gitu kan ya, bahwa ini berarti obligasi bagus nih gitu kan, karena di market itu 6% ya kan, saya jual 8%, berarti ini pasti harganya nih premium nih gitu ya, orang berarti akan cari gitu. Nah kebalikannya, kalau dia itu market interest-nya itu saya jual obligasi dapat bunganya 8% nih kepada investor, tapi sebenarnya suku bunga di pasaran ya, suku bunga yang risk free rate misalnya deposito gitu di bank itu 10%. Berarti kan sebenarnya tuh saya tuh jualannya kemahalan sebenarnya, benar gak? Nah biasanya supaya orang laku saya jualnya diskon gitu di awal-awal gitu.
Karena kalau saya jualnya nggak diskon, nggak laku, orang mendingan naruh duitnya ditaruh di bank aja, deposito 10%. Itu kan, makanya in diskon gitu ya. Nah, yang bond issue at par, jadi issue tuh at par itu pada harganya ya. Contohnya nih ya. Kalau yang at par itu gimana? Kalau at par itu berarti suku bunganya bondnya dengan suku bunga pasarnya sama-sama 8%, sama-sama 8%. Nah, ini contohnya. Kalau yang 10.000 prinsipalnya, ya, prinsipal itu berarti pokoknya ya, obligasi pokoknya 10.000 dan bunganya itu 9%, ya. Terus ininya juga 9%, market rate-nya juga 9%. Jadi sama tuh, kita kasih kupon 9%, dan marketnya juga 9%, ya. Nah, ini kalau yang prinsipal present value itu, di present value kan pakainya kalian ini di buku, ada tabel di buku kalian tuh di halaman, tabelnya di mana ya? Ayo, siapa yang bisa nemuin tabelnya? Mana ya tabelnya? Ada tabel fair value ya, tabel kupon, interest factor. Ada kok di buku kalian tuh. Nah, nih, tabel 62, tabel 64, berarti chapter 6. Chapter 6, coba dilihat chapter 6 dibuka, ada tabelnya di situ. Halaman chapter 6. Nah nih, halaman 644, 645, 649, kayak gitu ya. Lihat nggak? Kelihatan nggak? Coba dibuka dulu tabelnya, kalau yang bawa buku. Ya. Kalian bisa dapat nggak nih 64993 dari mana nih? Dari tabel 62. Tabel 62-nya bisa dilihat. Kalau kalian nggak ngikutin nggak bakalan ngerti deh. Harus ngerti cara makainya tabelnya. Ada yang nggak punya buku, baik dalam bentuk e-book atau buku hard copy, ada? Ada nggak yang nggak punya buku? Nggak apa-apa, nggak bakal dimarahin sama Bu Ersa juga. Saya pengen tahu aja. Semuanya punya e-booknya, buku Kiso. Alvan nggak punya Kiso third edition Wiley. Yang nggak punya siapa lagi selain Alvan bukunya? Dulu waktu AK1 pakai apa Alvan? Saya pakai e-book yang AK1, iya. Nggak tahu kenapa kayaknya kehapus gitu e-booknya. Dicari nggak ada. Oh, jadi nggak ada. Oke. Ya. Yang lain? Yang lain selain Alvan punya semua e-booknya? Oke. Alvan, terserah aja deh, minta sama temen juga boleh kali. Yang penting harus punya e-booknya ya. Kalau nggak susah nanti kamu. Ya, depan dicari ya. Beli lagi juga nggak apa-apa, e-booknya mah murah kayaknya. Saya sih punyanya hard copy. Saya mengurangi baca-baca e-book, takut matanya tuh makin parah ya. Matanya udah susah banget nih. Oke. Di kalian itu kelihatannya apa nih? Masih kelihatan slide 14? Iya, Bu. Oke ya. Nah, nih. Kalian pernah nggak ngitung-ngitung kayak gini waktu di pengantar? Pernah lah. Ngitung piutang, not payable, not receivable gitu? Pernah kan ya? Pernah, Bu. Pernah ya? Yang issue at premium, issue at discount. Kalau dia issue at discount, berarti di sini market rate-nya 11%, interest payable-nya 9%. Maka dia tuh harusnya isunya on discount gitu. Kalau enggak nanti nggak laku dia. Gimana sih? Harus gini. Nah, maka si itunya present value of selling price of the bond-nya 92 bukan 100.000. Kalau dijual 100.000 nggak laku gitu kan? Nah, ya.
Journal entry-nya kayak gimana? Cash pada bond payable, interest expense, cash bond payable. Ini, tapi ada beberapa juga di perusahaan itu yang bond payable-nya kalau kayak begini, nanti bond payable-nya naik ketika kita ada accrued interest, bond payable-nya bertambah tuh 1187 ya. Ada juga yang bikinnya cash 92608, bond payable-nya itu 10.000 ya. Kemudian ada interest bukan deferred interest expense gitu ya. Itu di debit sebesar ini sebesar totalnya gitu, total dari balance-nya dia. Sehingga boleh aja, itu boleh aja. Mau begitu kalau kamu jurnalnya seperti itu, yang seperti yang di sini, berarti setiap tahun nanti bond payable-nya bertambah gitu ya, bond payable-nya bertambah. Ketika kita ada accrue interest. Ya. Nah, jadi kan effective interest rate itu cepat-cepat aja nih, karena harusnya effective interest rate udah pernah lah ya. Nah, ini kan ya, amortization amount mana sih contohnya? Nah, ini contohnya nih kan, ini tabelnya nih, tabel 64. Tabel 64 itu yang ordinary annuity. Yang annuity itu untuk bunganya, kalau yang tidak annuity untuk prinsipalnya, gitu ya, jangan sampai ini ya, jangan sampai salah ya. Nah, kalian harus bisa bikin seperti ini nih, pakai Excel, ya, gampang kok, ya. Jadi kan kita pertama ini ceritanya 8%, yield-nya 10%, berarti at discount, ya. At discount itu berarti carrying amount-nya 92278, ya kan. Ini cashback-nya ini sama terus, ya sama terus, karena dia itu 8%, ya kan, semi-annual. Semi-annual itu berarti 4.000 kan, kalau dia annual 8.000 ya kan, tapi karena dibagi 2 jadi 4.000. Jadi ini tuh bulan 7 sama bulan 1 Januari sama bulan 7, bulan 1 Januari sama bulan 7 gitu ya. Nah, 4.000. Nah, kalau 4.000 begini ya, interest faktornya ya. Interest faktornya nanti di tabelnya tuh kamu jangan nyarinya 8% kali 5 ya, tapi 4% kali 10. Nah, ini kadang-kadang mahasiswa suka salah nih pas ujian. Kalau dia semi annual ya, berarti nyari ininya apa namanya? Nyari interest faktornya itu di tabelnya itu bukan 8% kali 5, tetapi 4% kali 10 gitu ya, ketika menghitung. Oke. Nah, interest expense ini dari mana? Interest expense ini dari kita hitung berdasarkan yield-nya dia 10%. Jadi cash-nya 4.000, tapi sebenarnya interest expense-nya dia itu 4614. Maka ada amortisasi diskon 614 gitu ya. Nah, terus sehingga nanti di tahun ini bertambah terus nih, nambah terus nih carrying amount net bonds-nya, sehingga di akhir tahun jadinya 100.000. Jadi ketika nanti kita investor bayar itu 100.000 gitu ya. Nah, efektivitas sama aja ini mah. Nanti kalian latihan-latihan aja sendiri, oke? Nah, harus banyak latihan nih. Nah, ini Turtle Cove Company issued a 3-year 10,000 zero interest bearing note to Jeremiah. Zero interest bearing note kayaknya nggak boleh lah. Kayaknya nggak boleh di Indonesia. Jadi surat utang tapi 0 gitu, nggak ada interestnya. Kayak di peraturan OJK nggak boleh, harus ada. Bentar. Halo.
Iya, Bang. Halo, gimana tadi? Zero interest bearing note, ini nggak ada di Indonesia, jarang banget. Biasanya ada bunganya semua. Oh, makan Ini apa? nggak boleh di Indonesia mah. Oke, interest bearing note. Oh, Special note, payable situation, choice of maksudnya? interest rate. udah makan. PSAK berapa sih kalau liabilities nih, financial liabilities? Ada yang tahu nggak? Pakainya PSAK berapa? Untuk financial liabilities. Halo? Oi. Diam aja ini. PSAK berapa, yo? Ih. PSAK berapa? Financial liabilities. Tebak aja, tebak. 71 55 bukan, Bu? 55 udah nggak ada per 2020. bukan. 71. Iya, betul. 71 financial instrument. Ya, 71. Nah, itu pada tahu. 71 financial instrument. Kalau di PSAK 71 bilangnya apa sih financial liabilities itu? Diukur dengan metode apa? Ada berapa cara pengukuran kalau financial liabilities? 2, 3. Kalau kita punya financial liabilities bisa diukur berdasarkan apa dan apa. Halo? Tebak aja. Yang tadi tuh yang effective interest rate, ya. Itu namanya kalau di PSAK 71 itu amortized cost. Jadi metode pengukurannya itu ada 2 kalau financial liabilities, ya. Bisa diukur pakai amortized cost, bisa juga diukur pakai fair value through profit and loss. Fair value to profit and loss. Jadi obligasinya itu diukur berdasarkan nilai wajar, selisihnya masuk ke laba rugi. Ya, selisihnya masuk ke laba rugi. Atau tadi amortized cost maksudnya gimana? Ya tadi biayanya tadi diamortisasi. Jadi kan ada tuh biaya yang tadi premium atau diskon itu diamortisasi gitu. Ya. Maksudnya amortized cost itu. Oke. Terus mana lagi nih? Special note payable situation. Interest bearing note. Bentar ya. Nah, baca sendiri. Mortgage. Nah, ini tadi mortgage not payable kan, itu disecured oleh mortgage, disecured oleh perumahan, KPR. Misalnya Bank Tabungan Negara mengeluarkan obligasi, obligasinya itu uangnya dipakai untuk bangun perumahan. Nah, itu namanya mortgage notes payable. Ya. Terus apa lagi? Nah, ini saya mau nerangin yang ini. Extinguishment of non-current liabilities, ya. Extinguishment itu maksudnya adalah non-current liabilities-nya itu dijual, ya, dijual. Di settle. Extinguishment with cash before maturity. Jadi kalau saya mengeluarkan obligasi, misalnya obligasi 10 tahun, baru tahun ke-7, itu saya tarik gitu kan, dan saya bayar, ya. Itu kalau kita net carrying amount-nya lebih besar daripada reacquisition price, itu kita dapat gain. Kalau reacquisition price itu lebih besar daripada net carrying amount berdasarkan tadi effective interest rate kita, itu kita pakai dapatnya loss, gitu ya. Jadi kalau adik-adik itu udah bisa bikin tabelnya tadi, terus misalnya nih tabel tadi kan udah bisa bikin tabel nih ya. Nah nih misalnya nih, ini kan 5 tahun. Nah ini sebenarnya nih ceritanya 5 tahun, tetapi kemudian setelah have a par value, kemudian pada tahun 2021, 2 years after the issue, jadi 2 tahun belum sampai tahun kelima, dia panggil gitu, Evermaster calls an entire issue at 101. 101 itu berarti di atas harga parnya.
Jadi kalau harganya itu 100.000, dia panggil, ayo semua yang punya obligasi saya lunasin sini, saya bayar. Nah, saya bayarnya itu 101. Jadi saya bayarnya bukan 100.000, saya bayarnya 101. Gitu ya. Nah, kenapa harus lebih tinggi ketika kita call gitu kan, ketika kita settle before maturity? Ya, karena kan si pemilik sahamnya, pemilik obligasinya itu kan dia kehilangan kupon kan ya. Kan ini kan masih 3 tahun lagi sebenarnya, benar nggak? Nah, kalau saya pemilik obligasi, saya masih punya uang banyak, uang saya banyak, saya nggak mau disettle, biarin aja. Setiap tahun saya bisa dapat kupon gitu kan. Kalau disettle, saya nggak bisa dapat kupon dong. Nah, makanya kemudian supaya orang mau settle, itu dilebihin harganya gitu kan, 101. Nah, 101 ini kemudian kita tuh carrying amount-nya tuh berapa di buku kita. Nah, dilihat di sini. Dilihat di schedule-nya. Ketika kita mau bayar, ketika kita mau settle, harganya tuh di 94,925. Ya. Makanya kalau kamu nggak bisa bikin tabel ini, ya udah gitu kan. Susah nanti. Bikin tabel carrying amount-nya berapa, kita settle-nya 101, padahal carrying amount-nya 94,925. Berarti kita tuh ada loss, ada rugi ya. Ada rugi. Jadi ada bond payable 94,925, kita masukin debit, kita hilangkan bond payable-nya ya. Kemudian cash-nya 101, loss on extinguished debt-nya 6075. Gampang banget ini, nggak susah. Bener nggak? Gampang nggak? Yo. Ibu. Ya. Tapi setiap soal tuh udah dikasih tahu carrying amount-nya. Ya kagak, lu cari dulu bikin tabelnya. Gimana sih Mbak? Aduh, ya kalau itu ya, kamu cuma bikin beginian doang. Iya, gimana? Ya enggak dong. Ya udah kita latihan dulu deh. Latihan dulu ya, sebentar. Yo, dibuka bukunya di exercise belakang sambil kita kerjain ya. Kalau nggak sambil latihan nanti kamu ngelos aja gitu. Ya, tiba-tiba apa? Tiba-tiba kamu nggak ini lagi. Retirement. Sorry, saya hidup dulu. Jangan yang susah-susah deh. Oke, exercise. Settlement of debt. Oh, jangan pakai aset. Settlement debt. Ini aja, exercise 14-15. Exercise 14-15, ayo. Siapa namanya tadi yang nggak punya buku? Coba saya fotoin apa ya? Gimana caranya ya? Yang nggak punya buku. Kalau di kelas nggak ada yang nggak bawa buku, saya bisa pinjamin buku saya. Kalau online nih bagaimana nih? Oh, saya ketik aja ya. Gimana nih? Coba kamu WhatsApp saya, siapa namanya? Ibu, saya fotoin, saya kirim ke grup aja, Bu, nggak apa-apa. Oh ya, oke, siap. Ya. Biar yang nggak punya buku bisa belajar, bisa coba juga. Oke ya, jadi itu kalian bikin dulu untuk ya. Jadi yang nomor A dulu nih, retirement of old issue and the sale of new issue. Retirement dulu deh. Mandahal, jadi kalian bikin ininya. On June 30, 2001, Mandahal issue 8% bond with par value 600,000 due in 20 years. They were issue at bla bla bla. Berarti isunya ini at premium ya. Oke. Oh, 80%, 80 to yield 10%. And were callable at 104 at any date after June 30, 2019. Keluarnya 2011, setelah 2019 bisa callable pada rate 104. Because of lower interest rate and a significant change in the economic credit rating, it was decided to call the entire issue on June 30, 2020 and issue new bond. New 6% bond, nah yang dulu yang 8%, sekarang dia turunin new 6% ya. Karena
kondisi ekonomi lagi turun, dia rugi kalau dia harus bayar 8% terus ya. New 6% were sold in the amount of 800,000 bla bla bla. Yieldnya 5%. To the yield 5%. Jadi bondnya 6%, yieldnya 5%. Mature in 20 years, interest payment. Jadi yang new bond ntar dulu ya, yang retirementnya aja dulu dipikirin. Retirementnya dulu, yo silakan dikerjakan. Jurnalnya seperti apa? Ditulis di chat. Jurnalnya ditulis di chat. Boleh Nadia izin record? Ya boleh Mangga. Boleh boleh. Berusaha dikerjain sendiri ya. Ya, ayo. Ayo. Kalau ada yang nggak ngerti boleh sambil ngobrol sama Bu Ersa, boleh nanya. Bu maksudnya gini bener nggak? Gimana sih? Memang BTW tugasnya. Dulu.
Ayo, yang kesulitan, ayo boleh. Bisa semua. Exercise 14-15. Oh, dibayarnya pakai ini. Dia bayarnya pakai bon yang baru. Jadi dia bayarnya pakai bon yang baru. Ya, ya, ya. Hmm. Hmm. 119 The After 30 June 30 June 30 2020 itu isu yang buat June 30 unpayable cash terus expand. Susahnya 14-15 prepare journal entries to record the retirement. Unamortized discount, oh, udah ada nih. Unamortized discount 78979. 78979. Unamortized discount 1 Juni. Juta. Settlement of debt.
Halo? Susah ya? Iya Bu, susah. Iya, nggak apa-apa dikerjain di rumah aja deh buat PR. Kalian bikin dulu tabelnya, ya. Anggap aja itu di tahun 1 Januari, Juni 30 2020, anggap aja itu ditarik, dibayar gitu kan, cash. Nah, terus kemudian dia nerbitin lagi yang baru, gitu aja deh biar gampang. Kalau ini kan sebenarnya itu dia nggak disettle, sebenarnya dia nggak disettle pakai cash ini, itu dia disettlenya pakai new bond lagi, gitu. Tapi buat jadi bingung ya, nggak apa-apa. Saya lanjutin aja dulu ya. Ibu, jadi Ibu maaf, jadi gimana, Kalila? Soalnya tadi Juni 30-nya Gimana Kalila? Putus-putus. Ibu tadi digantinya apa Bu? Yang tanggal Juni 30? Digantinya sama bond baru. Jadi dia tuh sebenarnya ini soalnya dia ditarik obligasi yang lama diganti dengan obligasi yang baru 6% gitu. Nah, jadi sebenarnya siapa si perusahaannya itu tidak membayar ngasih cash gitu, enggak, ke para pemilik obligasi. Jadi obligasi ditarik tapi diganti pakai obligasi yang baru gitu. Nah, sebenarnya tapi kan ribet nih. Jadi anggap aja ketika dia settle, nanti ketika kamu ngerjain buat PR ya, ketika dia settlement, dia tarik, itu dia bayarnya cash gitu ke para pemilik obligasi. Kemudian dia menerbitkan lagi obligasi 800.000, 6% gitu. Mature in 20 years gitu ya. Ada tulisan they were issued at 82.8414 to yield 10%. Itu maksudnya apa ya? 82.8414, benar ya? Kita ngeliat hal yang sama nggak nih? Jangan-jangan kadang-kadang bukunya suka beda loh. Antara yang ibu sama. Hah? Sama. Iya, Sama Bu. This whole PLC ya? Oke. They were issued at 82.8414. Itu maksudnya they were issued at 82%. Jadi dia diskon. Kenapa diskon? Karena dia itu nerbitinnya 8%, tapi yieldnya 10%. Berarti kan dia harus kasih diskon sebenarnya, benar nggak? Jadi yang 8414 itu maksudnya itu dia diskonnya berarti sekitar 11%, 11,2 gitu kan? Itulah dia kasihnya. Paham nggak? Bu, saya nggak paham. Saya juga nggak paham. Saya nggak paham. Nah ini terlalu sulit ya. Kita mulai dari awal dulu deh. Dari awal ya. Coba buka exercise 14.1. Exercise 14.2 itu klasifikasi. Oke, exercise 14.3 dulu deh. 14.3. Exercise 14.3 itu entries for bond transaction, ya kan? Exercise 14.3 itu perusahaannya apa tadi? DIVAC SA, betul ya? Betul Bu. Betul, Bu. Nah, DIVAC SA 300.000 at 9%, 10-year bond at par. Interest is payable quarterly, ya kan? Kemudian on 12% 10-year bond ini nggak ada yieldnya. Entries for bond transaction. Oke. Nah, kalau ini issuance of the bond, payment of interest, accrual of the interest. Oh, 9%. Ya, at par. Kalau ada tulisan at par, itu berarti kupon sama market yield-nya itu sama-sama 9%. Kalau yang kayak gini kan gampang ya, berarti benar nggak? Karena kan ya at par itu ya udah, berarti nggak mungkin dia diskon atau premium ya. Yang nomor 14.3 itu jadi ya apa adanya aja, gitu kan? Nggak perlu kamu present value in, karena udah sama gitu. Kalau yang beda antara kupon sama yield, itu yang kemudian bisa berbeda, bisa ada amortized interest. Nah, mana nih? Nah, yang exercise 14.4.
exercise 14.4 ya. Nanti kamu kerjain sendiri aja, saya ngasih tahu aja pandangan saya kalau ngerjain ntar gimana. Exercise 14.4 itu Foreman Cleaners issue at 100,000 at 10%, 20-year bond at 119792 to yield 8%. Nah, ini ya caranya apa sih, bacanya bagaimana? Ya. Berarti kan yang 14.4 nih, lihat semua udah kebuka semua nih. Yang nggak punya buku sih Alvan, kasihan deh. Jadi Alvan gini nih, Foreman Cleaners issued at 100,000 euro at 10%, 20-year bonds on January 1st, 2019 at 119792 to yield 8%. Interest is payable semi-annually on July 1. Jadi maksudnya 119 itu apa? 119 itu karena dia itu ngasih kuponnya itu 10%, padahal harga interest di pasar itu 8%. Berarti kan orang tuh banyak yang mau beli kan? Ini kan berarti kan saya kalau beli saya dapat kuponnya lebih tinggi dong daripada saya masukin deposito, bener nggak? Nah, karena begitu maka dia jualnya itu premium. Jual premium itu dia harganya jualnya itu di 119,792. Jadi dia tuh ada premium sekitar 19% dari harganya 800.000. Jadi dia jualnya bukan 800.000 gitu loh. Dia jualnya 119,792 dikali 800.000 gitu. 11,97% dikali 800.000. 119. Jadi jualnya dia berapa? Jadi dia dapat duitnya berapa? 119%,792 dikali 800.000. Gitu loh. Jadi berapa jualnya? Ayo, dapatnya berapa? Kalkulator. Tadi berapa Bu? 19%. Itu kan 119. 119 itu berarti kan 119%, 792 dikali 800.000. 958.336. Nah, 905 berapa nih? Ya, begitu. 958 776 336, benar? Iya. Ya. Jadi dia dapatnya itu, dia jualnya itu seharga segitu. Jadi dia dapatnya cashnya itu segitu gitu loh. Cashnya dia lebih tinggi dari 800.000 gitu, karena dia jualnya itu at premium, ngerti ya? Nah, yang 14.5 itu kebalikannya. Informasinya sama dengan 14.4. Tetapi yield di pasar itu 12%. Kalau yield di pasar 12%, sementara dia kasih kupon cuma 8%, dia pasti harus kasih diskon. Kalau enggak, obligasinya nggak laku, ya kan? Nah, jadi obligasinya dijual berapa? Ayo, 84,95% dikali 800.000. Berapa? Halo. 679.600 pun, Bu. Ya, 679.600. Jadi kalau yang SOS 45 itu dia jualnya di bawah 800 karena harus kasih diskon gitu. Ngerti nggak adik-adik? Udah ngerti? Ya udah kerjakan dulu sekarang nih 14.4 sama 14.5 deh. Coba dikerjakan dulu 14.4 sama 14.5-nya. Yang gampang dulu.
Gimana? Bisa nggak? Jurnalnya seperti apa? Untuk perkuliahan yang kedua ini, kalau nomor NPM-nya ganjil, A2 ini. Yang NPM, nah tugasnya untuk distribusi sampling rata-rata ini, kalian bisa lihat di buku Anto Dayan ya. Ini di buku Anto Dayan yang warna biru ini, ya. Itu silakan kalian kerjakan terkait dengan NPM ya. Jadi ada contoh soalnya di halaman 210 nih. 210 contoh soal. Ini kebetulan Anto Dayannya yang lama ya. Kalau yang baru saya belum tahu ya, silahkan cek saja. Jadi yang lama yang baru sama saja. Kalian hanya mengerjakan 5 soal ya, 5 soal dari 13 soal yang ada. Nah, cuma terkait dengan NPM-nya. Jadi kalau kalian yang paling belakang nomornya itu adalah ganjil ya. Kalau nomor NPM-nya ganjil, maka dia mengerjakan soal-soal yang ganjil dan hanya 5 ya. Jangan banyak-banyak, 5. Yang NPM-nya genap, nomornya genap. Nah, ini juga dikumpulkan tidak langsung ya. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan waktu pertemuan kemarin, bagaimana? Ada yang udah bisa chat, di chat aja ditulis jawabannya. Untuk 14.4 dan 14.5 jurnalnya bagaimana? Kalau debit DR, misalnya DR cash, CR bond payable gitu.
Ada? Kok belum ada nih? Lama bener, Ibu, saya mau tanya, Bu. Ya. Ini emang ngitungnya satu-satu ya, Bu, untuk di tabelnya itu? Harus diurutin satu-satu gitu ya, Bu? Iya sih. Jadi nggak kenapa emang? Agak panjang, agak bingung di tengah. Oh, kan di soalnya nggak perlu sampai habis selesai kan? Iya. Kan Anda kan disuruh bikin jurnal cuma tahun pertama kalau nggak salah. Iya. Iya, nggak usah kamu hitung sampai bawah, sampai jatuh temponya. Oh iya, makasih, Bu. Ya, ditulis, coba ditulis. Tulis. Untuk perkuliahan, misalkan itu kan kurva non di bidang hukum 4, rata di sini kan 0,3 dikurang 0, boleh ya, kan soal-soal yang gak, silahkan ada yang ditanyakan. 1 dan 2 ya, minus, kita lihat tabelnya. 1,69 ya, dari 0 ke kiri dan 0 gasolin ya. Itu silakan kalian kerjakan terkait dengan ya, atau 91%. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Silahkan. Halo? Halo? Belum ada, Bu. Sudah paham? Silahkan, ada yang ditanyakan? Nah, tugasnya untuk distribusi sampling rata-rata ini 1,30, itu peluangnya sebesar 0,91. Tugasnya untuk distribusi sampling rata-rata ini, nah tugasnya untuk distribusi sampling rata-rata ini kalian bisa lihat di buku Anto Dayan ya. Ini di buku Anto Dayan yang warna biru ini ya.
itu silakan kalian kerjakan terkait dengan NPM ya. Jadi ada contoh soalnya di halaman 210 nih. 210 contoh soal. Ini kebetulan aturannya yang lama ya. Kalau yang baru saya belum tahu ya, silahkan cek saja. Jadi yang lama yang baru sama saja. Kalian hanya mengerjakan 5 soal ya, 5 soal dari 13 soal yang ada. Nah, cuma terkait dengan NPM-nya. Jadi kalau kalian yang paling belakang nomornya itu adalah ganjil ya. Kalau nomor NPM-nya ganjil, maka dia mengerjakan soal-soal yang ganjil dan hanya 5 ya. Jangan banyak-banyak, 5. Yang NPM-nya genap, nomornya genap. Nah, ini juga dikumpulkan tidak langsung ya. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan waktu pertemuan kemarin, soal ini soal-soal Udah? Ayo, mana di chat nih? Siapa? Ya, udah ada nih. Dwi Yuniarti, ini 14.4 apa 14.5? 14.4, Bu. 14.4, cash 958.336. Ya, terus apa lagi? Saya tolong dibacain interest expense. Oke. Bond payable-nya debit apa kredit? Debit, Bu. Kenapa debit? Nggak apa-apa, itu benar. Benar jawabannya, tapi saya tanya kenapa debit? Kenapa? Kan gini ya cara berpikirnya nih Dwi Yuniarti dan teman-teman semua. Dia itu kan seharusnya bayarnya cash tuh setiap dia bayar tuh kan 40.000 ya. Tapi 40.000 itu sebenarnya sebagian itu sudah dia kasih di awal interestnya karena dia bayarnya itu dia apa namanya? Dia jualnya itu lebih interest expense tuh dia jualnya itu lebih tinggi kan ya daripada yang seharusnya tuh. Makanya kemudian dia tuh udah untung di depan gitu loh. Udah untung di depan, makanya interest expense-nya itu lebih kecil daripada cash yang dikeluarkan gitu kan. Cash-nya 40.000 transport 38. Sehingga karena itu bond itu kan dikredit. Bond itu dikredit 958. Itu lebih tinggi daripada 800.000. Nah, nanti di akhir periode bond payable-nya tuh harus 800.000. Makanya kemudian ketika ada amortisasi dari interest, amortisasi dari premium, ini kan premium ya. 1667 ini apa sih sebenarnya? Dia amortisasi dari premium.
amortisasi dari yang kelebihannya itu, yang 958 dikurangi 800.000 gitu loh. Ngerti? Ngerti gak yang lain? Ini yang jurnal ketiga ini jurnal kapan? Dwi Yuniarti. Jurnal tanggal berapa? Yang ketiga. Waktu ini Bu. Halo? Di Desember 31 akhir tahun. Desember 31. 38 berapa jumlahnya itu tadi? 3833. 3827 dapatnya dari mana? 267 Bu. Ya, 38267 dapatnya dari mana? Dari apa? Yang bonds payable ini dikurangi sama bonds payable yang hitungan kedua, yang payment interest and related amortization pada di pertengahan tahun. Dari tabel. Pertengahan tahun. Dari tabel ya? Iya. Oke. Baik, ya. 20 poin buat Dwi Yuniarti. Nadia Eka Putri 14.5. Cash pada bond payable 679. Interest expense debit bond payable 776. Bener nggak? Nadia bener nggak nih kira-kira nih? Dwi ngerjain nggak yang 14-15? Ngerjain Bu. Ya, bener apa nggak? Dicek kerjaannya sih. Nadia. Saya tapi yang C-nya kurang ini Bu. Kurang yang paham. C-nya kenapa sayang? Kurang paham. Oh, yang C-nya itu ya, yang itu kamu bikin accrual, bikin adjustment kan? Bikin adjustment. Jurnalnya sama persis dengan punyanya si Dwi. Cuma angkanya berbeda. Jadi pada tanggal 31 Desember kan kita bikin laporan keuangan nih. Laporan keuangan kan kita harus mencatat accrual, mencatat biaya-biaya yang belum kita catat. Nah, pada 31 Desember kita membuat jurnal penyesuaian interest expense. Ya, kalau yang di 14.5 ini karena kan dia jualnya diskon ya. Kalau yang 14.4 kan premium. Nah, jadi kalau diskon gimana? Kalau interest expense pasti ada, interest payable juga pasti ada. Kenapa? Karena belum dibayar. Kan bayarnya tanggal berapa? Tanggal 1 kan ya? Tanggal 31 Desember belum dibayar. Tanggal 31 Desember. Ya. Soalnya bilangnya apa? Bayarnya tiap tanggal berapa? Bayarnya 31 Desember, Bu. Masa? Payable, ya 1 Januari. Iya, 1 Januari. Makanya tanggal dia itu 31 Desember tuh jadinya payable gitu loh, karena cash-nya belum keluar. Nah, jadi gimana jurnalnya? Interest expense di debit apa kredit? Interest expense di debit. Interest expense-nya debit. Interest payable-nya kredit, dan payable kredit. Angkanya Bu yang saya ini. Oh, angkanya. Ya. So, ya, saya ngikutin yang lain format yang ya, yang lain coba bantu. Interest expense-nya berapa nih? Yang 14.5 ada yang udah? Nah, Suroyo, interest expense, bond payable, interest payable. 823, betul nggak kira-kira yang lain? Ya, baik. Nadia 10, Suroyo 5 ya. Makasih. Ya, itu jurnalnya angkanya benar tuh Suroyo. 823 itu betul. Bond payable-nya 823 kredit ya, bukan debit ya. Dan interest payable-nya 40.000. Oke? Bisa saya lanjutkan? Ngerti nggak? Ada yang belum ngerti sampai sini? Nggak apa-apa yuk, kalau ngerti nggak apa-apa. Bu, saya belum ngerti Bu. Yang ya, itu sih. Farhan belum ngerti untuk itu siapa? Yang C-nya saja sih, yang A sama B udah sama, tapi yang nggak ngerti yang C-nya aja.
Iya. Yang nggak ngertinya di mana? Yang C itu sebenarnya sama aja kan, kalau dia itu bayar ya cash keluar kan, cuma karena dia belum bayar interest payable. Farhan bikin tabelnya nggak? Kalau bikin tabelnya, itu tinggal mindahin aja angka dari tabel tuh ke jurnalnya. Jadi jurnalnya itu sama aja sebenarnya dengan pembayaran. Cuma kan ini bayarnya kan besoknya tanggal 1. Makanya tanggal 31 Desember itu nggak ada cash, adanya interest payable gitu. Farhan. Kamu tuh nggak bisa ngitungnya atau nggak ngerti jurnalnya? Yang nggak ngerti nggak bisa ngitungnya. Bu, kalau saya nggak bisa ngitungnya. Oh, nggak bisa ngitungnya. Ya sama Bu, hitungannya yang C. Oke. Bikin tabelnya nggak? Kalian bikin tabelnya nggak? Tabel yang ini loh, yang tadi saya suruh bikin. Nih, kalau nggak bikin tabelnya ya nggak bisa, nggak ngerti jadinya. Bikin tabelnya, bikin tabel ini nih. Nah, ntar ya saya share lagi. Nah, bikin tabel ini di Excel, buka Excelnya, bikin. Farhan juga semuanya bikin tabel ini. Sebelah kiri date. Ya kan? Ya, masa saya buka Excel sih ya. Sebentar deh, saya bukain deh Excelnya. Yang 14.5 ya? Pusing. Udah, ini kalian itu kan lagi pada work from home kan bisa sambil buka Excel ya. Kalau di kelas kan mungkin pakai kertas lama gitu. Masa ini ngerjain 2 soal aja ada kali setengah jam. Ini soalnya gampang banget padahal. Gimana kalau soalnya susah ini pada? Ya, nih. Chrome tab. Aneh Excelnya nih. Oke. Coba yang ada yang bikin Excelnya nggak? Ada yang bikin tabelnya nggak? Dwi bikin nggak? Dwi enggak Bu, soalnya cuma setahun jadi nggak dibuat. Jadi kalau cuma setahun bagaimana? Cuma dikaliin aja? Dikurang aja Bu, si interest. Dikurang aja, bisa kalau cuma setahun. Cuma kalau ada yang bikin tabelnya nggak? Ini ya, saya bikinin tabelnya sebentar. Diusahakan bikin tabelnya, karena nanti ketika ujian, ya bisa jadi kan dimintanya 2 tahun, 3 tahun. Kamu harus bisa bikin tabelnya. Walaupun jangan ngafalin rumus, karena hanya hitung-hitungan gitu, rumus gitu ya. Bisa aja sih nggak bikin tabel ya. Tapi kalau bisa bikin tabelnya, karena itu ilmu yang berguna banget, bikin tabel itu. Percaya deh, saya sampai sekarang ini, masih tuh tanggal apalagi interest ya, interest expense ini diskon ya, diskon apa premium nih 14.5 diskon amortization diskon ya 14.5 diskon. Ya, berarti kan persis banget sama yang tabel itu ya, yang ada di PPT kan. Nih, carrying amount. Ya, tanggalnya berapa? Tanggalnya berapa aja nih, 14-nya? Coba Bu Elsa dibantu. Mulainya kapan? 14.5 tuh mulai 1 Januari 2019.
ya bikinnya kan gini nih, 1/1/2019, ya kan? Nah, ini pertama carrying amount-nya dulu. Carrying amount-nya berapa tadi? 600 berapa? Carrying amount awalnya 679 600 ya. 679 600 gitu kan? Ya. Terus pertama kali bayar interest kapan? 1 Juli. Berarti kan 1/7/2020 gitu ya. Interest expense-nya itu selalu, ya kan? Berapa persen interest expense-nya ini? 10%, ya. Farhan, interest expense-nya berapa? 10%. Ibu bukannya 2019 ya, Bu? Ibu, itu 1 Juli 2019. Oh iya, 2019, betul. Benar. Salah nih. Ya. Interest expense-nya 10%. Ya. Amortisasinya yield-nya ada di, kalau ini 12%. 12. Ya, berarti kalau interest expense berapa? Interest expense itu selalu 0,1 dikali 10% kan? 0,1 dikali berapa? 800. Nah, ini karena itu berarti 0,5 karena setengah tahunan ya. Ya, kan tahunannya segitu. Atau ya, 5% semi anual. Nah, 0,05, ini kalau kalian ngeliat Excel saya nggak? Lihat, Bu. 800.000. 40.000, ya kan? Nah, yield-nya itu, ini yield 12%, berarti semi anualnya 6%. Gitu kan? Berarti kalau yang ini 0,06, ya kan? Dikali berapa? Dikali ini carrying amount-nya. Nah, 40,776. Kan? Nah, terus kurang ya kolomnya satu lagi. Discount amortize. Sorry. Salah. Jadi interest expense, apalagi tadi? Case-nya, Bu, yang di depan. Cash paid. Ya, cash paid. Cash paid, ya betul. Namanya cash paid. Yang 40.000. Cash paid. Interest expense. Ya. Insert. Kiri. Ini namanya amortization. Interest amortization atau discount amortization. Discount amortization. Amortization itu bagaimana? Kolom ini, ya kan, dikurangi kolom ini. Nah, 776. Nah, ininya berapa? Carrying amount-nya. Ini ditambah ini. Nah, 680. Itu. Nah, terus tahun berapa lagi? 1/1/2020, ya. Kalau ini terus aja, kamu copy aja ke bawah nih, 40.000 terus kan? Nah. Nah, yang ini 0,06 dikali ya. Nah, ini dikali 60, E7 dikali kotak E7. 40. Nah, yang ini sama aja. Turunin aja ke bawah kopi. Nah, 822. Kayak gini deh. Nah, sekarang kalau yang 31 Desember 2019. Nah, kira-kira begini, 40,822. Tadi jawabannya berapa? 40,822 ya, dibuletin. 40,823, 822.
Ngerti nggak? Yuk, siapa yang belum ngerti masih? Nah, Udah ngerti, Bu. kenapa? Udah ngerti Farhan? Ini ini ya. Saya masuk. Makasih banyak, Bu. Oke. Makasih, Bu. Saya masukin kemana ya ini? Makasih, Bu. Ini aja dah. Nah, kalian tuh harus bisa bikin kayak beginian, nanti ntar kepake terus sampai dunia kerja kepake terus. Saya sering banget bikin beginian buat klien. Buat ngitung sewa, buat ngitung liabilitas sewa, sama juga, begini juga. Exercise, kalau kalian nggak jago Excel-nya nih nggak terampil, aduh susah dah jadi akuntan dah. 14.5 ISO Inter HK 2 kelas D. Nih, mana tadi? Saya upload dulu, ntar saya lupa. Mana? AK2. AK2. Ya, oke. Nih. Excel exercise 14.5. File. Nanti ketika kalian kuliah sambil buka Excel ya, gimana ngawasinnya kalau kalian ujiannya apa namanya, ujiannya di kelas kan nggak boleh buka Excel. Kalau nanti kan ujiannya online, buka Excel nggak apa-apa. Nanti sudah kita perkirakan bahwa kalian itu ngerjainnya tuh pakai Excel gitu loh, nggak manual gitu. Jadi kan pasti kan soalnya banyak, waktunya terbatas gitu kan. Oke, sudah angka 2. Oke, udah saya capek. Capek juga nih ngajar nih. Oke ya, gini adik-adik. Minggu depan kita masih bahas non current liabilities belum selesai karena ada yang disettle, ada yang disettlenya pakai barang ya. Nah, sudah gitu kita mau equity. Kita akan membahas equity juga. Nah, langsung besok itu kuis ya, online, chapter 14 dan chapter 15. Oke, pakai Google Form ya. Dikerjakannya langsung setelah kalian kelas. Nah, tadi barusan ada telepon dari Kaprodi S3, saya diminta ngisi seminar hari Selasa. Ini hari Selasa kan hari ini ya? Saya bilang sama Kaprodi kalau bisa setelah jam 1, karena saya pagi ngajar akuntansi keuangan 2. Kalau minggu depan itu, saya itu seminarnya pagi, kalian tuh habis ini ada kelas ya? Siang, sore. Oh, ya. Nggak apa-apa. Mudah-mudahan sih seminarnya siang ya, jam 1 tadi saya ditelepon pas lagi ngajar, disuruh ngisi seminar di DIA. Ya, jadi besok itu chapter 14-15 soalnya nggak banyak lah, 10-20 soal gitu pakai Google Form ya. Kalian belajar dulu chapter 15-nya gitu ya, biar nanti kita bisa lebih cepat belajarnya pas kita ketemu. Oke? Oke ya, PR nih, kerjain PR-nya pakai Excel ya, ngerjainnya sendiri-sendiri, jangan copy-copy, satu orang yang ngerjain file Excel semuanya tinggal copy filenya ya, harus belajar ya. Sebentar, chapter 14 dikerjakan group work. Problem 14.4. Hah? Oh, salah. Bukan. Sebentar. Hah? Bentar ya. Comprehensive bond problem. Prepare all journal entries. Oke. Problem 14.8. 14.8 dikerjakan pakai Excel, di-upload di grup coursework, di classwork. Nih, saya kasih nih, udah langsung saya buatin dah. Homework. Assignment.
Homework chapter 14. Dikumpulkannya hari Senin ya. Dikumpulkan ya. Hari Senin maksimal jam 20 PM. Problem 14.8. Sama yang tadi kan belum selesai tuh. Tadi retirement. Entries for settlement of debt. Sama exercise 14.20 deh. Dua ya. Exercise 14.20. Oke? Siap. Due date-nya tanggal 13 ya. Time-nya 20. Oke. Time-nya berapa ya? 08. Sign. Kok Sunday? Deadline-nya Monday. Jurnalnya semua di Excel ya. Tabelnya dan jurnalnya. Jadi kalian jangan bikin jurnal di Word. Jurnalnya di Excel. Save. Oke, coba dicek Google Classroom-nya. Bisa cek, bisa lihat nggak? Oke, begitu ya. Bu Elsa pamit dulu. Ibu depan jangan terlambat. Ibu mau nanya. Kalila, ya silakan Farhan. Kalau kuis tuh minggu depan, apa 2 minggu lagi? Minggu depan. Minggu depan kuisnya chapter 14 aja deh. Chapter 15. Baik, makasih Bu. Makasih Bu. Jangan baik, kasih Bu. Iya, kamu. Kalau gitu chapter 14 kuisnya itu sebelum masuk kelas. Oke, Bu. Ya, jadi nanti saya bikinin soal kuis. Kamu sebelum kelas ya kerjain. Yang datangnya terlambat, ya udah. Yang datangnya terlambat, saya akan posting Google Form linknya di kelas di chat. Jadi kalau kalian terlambat, ya udah gitu Kak. Cuma 15 menit kuisnya. Jadi jangan terlambat. Linknya akan saya kasih jam 10.30 di chat atau 10.35 lah gitu. Ya. Oke, Kalila dicari nih. Ini ada 25 orang, 24 berarti yang masuk sama saya. Yang nggak masuk siapa? Semua total ada 30, berarti kan yang nggak masuk ke orang ini. Apa PKRS dia? Ya, dicari ya. Kita harus care sama teman kita dong. Siapa tahu temennya sakit atau apa. Ya. Kan kalian coba pikirin deh. Coba kalau kalian nggak masuk hari ini, belajar sendiri, susah nggak? Susah. Susah, Bu. Iya. Susah Bu, susah. Iya, makanya kalau akuntansi keuangan 2 tuh jangan sampai bolos gitu loh. Kalau menurut saya, karena dia nyambung terus gitu kan. Nah, nanti kalau makin udah nggak masuk, udah makin susah, ntar ngejarnya susah lagi. Gitu ya. Oke, jaga kesehatan semuanya ya. Makan siang, sholat, yang belum sholat zuhur, jaga kesehatan semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Dadah. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.